Ini P1 sampai P0 ya. 1, 2, 3 itu 1, 2, 3 APR ini diciptakan dari mana munculnya? Dari di mana? Anu kan orang tadi masak ya. Di mana munculnya tadi? Stabilitas. Tahu dari mana? Ini lid 1, lid 2, lid 3. Ini konsepnya namanya segitiga Eindhoven. Gambaran dia kan anak teh. Sok ningali kan? Orang tergiur kan? Segitiga gambaran dia kan? Itu kan? Sok ningali kan di buku EKG? Nah, kita menciptakan ini. Dari mana dia? Dari sadapan dua bipolar. Kenapa? Ini P1 munculnya dari tangan kanan ke tangan kiri di dia kan? Di dia kan dia. Jadi lamun aya gelombang lid 1 error, cek ke ieuna tangan kanan teu kudu dicek sadayana, teu kudu. Karena lid 1 itu akan keluar dari sini. Lid 2 kunaon lamun dina monitor EKG dulu yang orang ICU yang muncul di monitor apakah sadayana teu? Lid apa? Lid 2 panjang. Lid 2 panjang kan cenah rekam EKG gitu kan? Kenapa? Karena paling menggambarkan. Kenapa dia? Karena menggambarkan dari tangan kanan ke kaki kiri. Kenapa sesuai dengan letak jantung gini nih? Jantung kan letaknya gini kan? Makanya kenapa kalau jantung itu kalau masangnya P1 itu adanya di dekat sternum ICS ke 4 sternum kanan. Karena kieu letaknya. APK sih yang normal ya. Ada juga yang nggak normal. Sepertiga katanya duduk bumi itu ada juga yang ke kanan. Tapi banyak kan gini ya. Makanya kenapa lid 2 panjang itu paling menggambarkan? Karena menggambarkan jadi searah dengan irama kelistrikan jantung arah ke situ. Begitu. Itu konsep dasar banget ya. Ini yang 3 yang mana? Yang kalau 3 dari sini yang kiri ke kiri. Yang kanan itu nggak terlalu berpengaruh kaki kanan. Makanya disebutnya netral atau groundnya. Oke. APL ini lihat ieuna tuntuna. Kalau ini dari unipolar. L berarti left, F itu berarti tangan kiri, R berarti right, tangan kanan, F itu foot berarti kaki. Berarti itu berasalnya dari situ. Kenapa yang R itu selalu, misalnya kalau yang lain positif, yang R itu negatif, akan selalu berbeda. R sebelah kiri, karena dia adanya sebelah kanan di sini. Ya, akan selalu berbeda. Terus P1 sampai P6 udah jelas ya. P1 sampai P6 menggambarkan letak. Lalu dipotret jantung pakai sadapan, jadi dipoto strek sampai ka dieu gitu. Jadi lalu misalnya P1 nanu, makanya suka ada kan letak P3, P4 itu menggambarkan anterolateral. Menggambarkan berarti moto jantung di dieu anu ti lateral, namun P5, P6 anu STL pasti berarti aya sumbatan ti dieu gitu. Gitu. Itu konsep dasar. Jadi itu menentukan letak. Jadi kalau kita suka lihat nih EKG, oh ini mah P5, P6 nya, oh itu mah ST pasti berarti infak, miokard infak, aterolateral. Lihat tuh dari mana? Oh iya soalnya ST pastinya ada di P3, P4, P5, P6. Gitu. Oke, itu di nextnya ya. Oke. Konsep awalnya apa? Balik lagi ke sini. Itu baru dari apa? Baru dari kita baca kertas, cuma ngeliat biar tahu itu sumbernya dari mana. Maaf ya kalau terlalu cepat ya. Ini cuma sumbernya doang. Nah, ngomong ke dia ya. Oh, boleh atau apa? Atasin anak mau perempuan. Sama anak boleh oh, tetap tinggal lupa kartunya. Gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua ngomongin gambaran. Gelombang P, ingat gelombang P muncul ketika depolarisasi atrium. Jadi kita hanya tuh duk gitu kan? P, QRS. Ayat tuh gelombang P, QRS aja. Kunaon misalnya kita. Maka disebutnya AP blok. Kayo AP itu karena serabut pergi gitu. Jadi P. Ya. Oke, aya lu ngapalkeun. Ngapalkeun aku mau mah kieu. Yo, kan saya pokoknya saya enggak bisa gambar gelombang ya. Ada gelombangnya di mana?
ceritanya aku bilang dulu. Nanti silakan sama Pak Lalan lebih lanjut lebih dalam ya. Konsep dasarnya itu. Ini sebenarnya mengulas refleksi yang kardiovaskuler di hari ketiga. Kardiovaskuler ya, yang di Zoom. Gitu. Jadi konsep dasarnya Kang Teteh harusnya SA itu kan mengalir ya. Halo nih. Halo, sebentar ya. SA kan mengalir sini kan, burung. Gitunya, yuk pas burung teh kan berdenyut. Ayo oke, misalnya ada hal yang menyebabkan itu secara induksi listrik ya kan tidak cuma itu tapi fisiologis jantung. Misalnya jantung teh berat, kunaon berat kan nih konsep kardiovaskuler kemarin dibilang sama narasumber ada 3 pipa, pompa, esi. Pipa, pompa, esina. Kalau ngomongin isi berarti ngomongin shock kemarin di sirkulasi. Esina kurang kan? Kalau ngomong esina kurang, tambahan. Misalnya terjadi pada pasien apa dia? Ya pokoknya shocknya banyak. Ada shock neurologik, shock. Semua hal yang tidak seimbang yang menyebabkan sel terutama di otak tidak mendapatkan cukup oksigen itu akan membuat shock apapun penyebabnya. Neurologik, kardiogenik, kemarin Teh Rani ngomongin yang pasien HD apa? Pasien HD. Kenapa pasien HD kalau mau percuma NJP? Ya NJP, iya nak. Orang darah lagi di luar, darahnya di luar kurang di NJP. Darah tinggi cuma injeksi jantung. Hos. Sudah di luar makanya selalu apa konsepnya kalau hemodialisa tambah dulu masukin dulu darahnya gitu sama kayak kita kalau RJP kemarin kan gitu ya iya jantung terus teman-teman kedalamannya tidak high quality CPR kedalamannya itu 2 inci atau 5 sampai 6 cm kita jantung ini jantung kenapa sih kena acan tegak-tegak aja. Iya mana jantung kenaon gitu. Karena kan CPR itu konsepnya adalah secara mekanik kita membantu jantung untuk memompa kan gitu ya. Berarti harus kena. Oke, lu dipompa naon? Darah kan? Kalau cairan atau darahnya kurang, mau apa yang dipompa? Karena sebetulnya yang konsep dasar RJP itu memenuhi oksigenasi. Benar nggak? Oksigen itu dibawanya sama apa? Sama darah. Darah itu yang dipompa, kalau darahnya kurang, harus tambah gitu. Oke. Apa yang mau dipompa gitu, oke. Makanya kenapa pada pasien-pasien itu kemarin ngomongin GCS. GCS itu kemarin dia tanya GCS itu gimana kalau pasiennya status mental. Status mental itu berbeda katanya ya. Karena kalau kita ngomongin status mental itu gini. Orang tuh nggak sadar itu bukan ya nama tersadar gitu ya. Tersadar dia mau apa kita sadar GCS-nya turun kan? Nah, bisa tadi GCS tidak sadar itu ketika kita secara kan kita punya fungsi kortikal luhurnya di otaknya kan supaya nih pasien anu CKB terus gitunya terus kemarin tuh HD kecolongan kan ada yang ngebongkar ternyata naon cuma orang tua yang nyolong orang kesang terus gering ternyata dia mah udah pakai plat gitu jadi BAB di situ dibongkar ternyata apa? Ya itu fungsi kortikal luhurnya nggak ada. Kenapa? Karena itu tadi suplai oksigen ke otaknya bagian mana ya tergantung. Otak kortikal luhur itu di frontal. Jadi lalu kita ngomongin kepala, anatomi baca deui. Di dia kan dalam fungsinya, di dia dalam beda-beda fungsinya. Jadi lamun anu stroke tergantung fungsi mana anu teraliri darah gitu. Ya jadi ngomongin tentang suplai balik lagi apa suplai itu ngomongin itu. Yang kita jaga supaya fungsinya bagus. Biasanya pasien pertama kali tanda-tandanya apa? Bukan tensi turun. Jadi kalau ada yang bilang madak, mati mendadak, itu observasi ya teman. Ada apa aja dari oke madak mungkin. Minimal pasien itu akan apa? Akan keringat dingin, hipoksia dulu. Hipoksia itu pasti akan apa? Mual, muntah, kenapa? Sakit kepala biasanya. Kenapa? Karena suplai ke otak berkurang. Kalau suplai ke otak berkurang, berarti metabolismenya kan benar aerobnya. Makanya kalau sakit kepala suruh tarik nafas dalam, pingsan gimana sih? Harus biar udaranya. Kan gitu kan? Oksigenasinya harus baik. Kenapa pasien stroke dikasihnya oksigen? Ya padahal kesesek misalnya.
karena harusnya oksigennya maksimal, oksigenasi baik, mengoptimalkan itu. Pasiennya suruh tarik nafas dalam dan lain sebagainya supaya apa? Supaya metabolismenya jadi aerob. Aerob itu kan metabolisme itu butuh oksigen kan? Metabolisme butuh oksigen itu tahu? Atau kan rumusnya kayaknya apa? Kalau metabolismenya tidak pakai oksigen berarti metabolisme menjadi anaerob. Metabolisme anaerob itu menyebabkan apa? Menghasilkan asam laktat. Asam laktat itu dari nih kataris badai nge-gym juga kamu dalam maksudnya badai nge-gym jangan dari mama asam laktat. Kenapa? Karena supply sama pengeluaran tuh supply dan demand kebutuhannya berapa, supply sama seimbang. Akhirnya yang dipecah asam, yang dipecah apa? Yang dipecah protein, lemak-lemak kan akhirnya protein dulu, protein itu nanti dirubah di gluconeogenesis, merubah asam piruvat menjadi asam laktat. Asam laktat itu sakit nanti. Makanya kenapa kalau asam laktat meningkat pasiennya asidosis. Nyambung ya? Gampang ya? Balik lagi ke sini. Nah, hasilnya apa? Misalnya dia ya. Hasilnya dia kayak infak. Kita kan aliran darah gede kan. Di sini tidak teraliri dong. Kalau di sini tidak teraliri, kan jantung juga kan. Kalau di sini tidak teraliri berarti apa? Dia di sini akan metabolisme anaerob. Asam laktatnya harus disimpan di mana? Di dia. Makanya pasiennya mah nyari dada. Khas banget. Pasiennya kalau pasien ada sumbatan mau itu infak, iskemik, kalau iskemik sudah sampai nekrotik, sudah sampai mati jaringannya. Kalau infak sumbatan itu pasti pertama nyeri dada, kenapa dia nyumbat? Kalau udah nyumbat metabolismenya pasti anaerob karena kan nggak ada. Ini kan darahnya tidak mengalir kan tadi konsepnya darah itu membawa oksigen, HB itu mengikat oksigen. Gitu, gampang ya? Nanti lebih lanjut sama Kamalan hari ini. Oke, tadi yang di itu konsep dasarnya. Jadi mudah-mudahan konsep dasarnya kalau kita megang mau apapun gambarannya nggak terlalu sulit. Tinggal nanti dihafalkan yang irregular, yang reguler kayak gitu-gitu. Yang nanti tahu lah namanya. Kalau ada muncul gelombang P berarti dari atrium. Kalau QRS berarti dari ventricle. Kalau dia QRS normal itu berapa? Berapa kotak kecil? Sampai berapa? Sampai 5 kotak kecil, enggak lebih dari 0,20. Tidak lebih dari 5 kotak kecil. Jadi lamun QRS manjang, berarti QRS kan manjangnya waktu ya. Kan sini waktu kan? Menggambarkan waktu berarti si ventricle teh gitu. Terang duduk gitu lah aduh lama. Karena mau manjang waktunya. Berarti ada apa di sini yang sampai dia kudu ventricle berat gitu. Apa ventricle yang sudah membesar pada pasien gagal jantung? Ventricle membesar, berat kan? Itu atau apa? Itu. Nanti ada lagi, ini kan cuma EKG itu kan cuma penunjang, ditunjang berarti. Menunjang itu menunjang apa? Menunjang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya apa? Jadi PEMPIS-nya harus good di initial assessment ini tunjangannya. Menunjangnya, oh bener ya pasiennya shock, hipokalemi misalnya. Kalau hubungannya apa kalau sama elektrolit? Elektrolit kan yang membuat si jantung si elektron ini bergerak sehingga memunculkan energi, memunculkan kelistrikan jantung. Oke, ada yang menambahkan jam 8 tekanan pusing. Kalau pusing bagus, berarti ada proses berpikir daripada terpusing-pusing aja. Kalau terpusing, apa udah bisa aku temui? Tidak ada proses berpikir dalamnya. Oke, Akang Teteh dipersiapkan hari ini kita ada 4 skill station. Ada EKG, resusitasi cairan, tim initial assessment yang di dalamnya ada defibrilasi dan juga ada evakuasi transportasi bidet. Oke, kelompok 1 nanti kita ke EKG dulu. EKG di ruang sebelah, yang tulisannya ruang makan, ruang sebelah EKG. Kelompok 2 resusitasi cairan di sini, di atas ini ya, nanti kita sekat. Kelompok 3
Kelompok 3 itu Devin di ruang green screen, ya, yang paling ujung. Terus kelompok 4 evakuasi, transportasi dan bidet akan di sini karena butuh ruangan space yang lebih luas. Jadi nanti teman-teman teman-teman nanti akan angkat-angkat dan lain sebagainya. Kelompoknya yang kemarin yang sudah dipecah, Kang Arif kalau nggak salah di kelompok 2, ya, Kang Arif di kelompok 2, terus yang kelompok 2 Kang Arif, siapa lagi? Saya kurang hafal kemarin, lupa lagi. Udah kan? Pokoknya yang sudah dipecah ya, sudah dipecah, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Terus untuk baca-baca boleh modulnya sambil dibawa buat baca-baca. Terus ibu nanti juga akan diterangkan sama fasilitatornya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini kita waktunya cukup sempit. Jadi nanti mungkin karena siangnya ada yang laki-laki harus Jumatan, jadi siang mungkin kita setengah 12 sudah mulai istirahat sampai jam 1. Jadi istirahatnya lebih lama. Ya, istirahatnya lebih lama sampai jam 1 siang. Sekitar 1 jam setengah. Begitu, tapi memang hanya 4 kelompok, jadi mudah-mudahan bisa selesainya lebih cepat. Gitu. Sambil kita persiapan untuk hari besok. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Sudah clear? Kalau sudah clear, kita foto bersama dulu sebelum kesyangan nanti. Karena kita kan udah punya foto bersama, kebetulan bajunya lagi good sama semua. Ya, kita foto bersama dulu. Tongser emotan ya, ini jadi ingin Allah gitu. Oke, tenang. Tongser emotan, insya Allah semua lulus. Amin ya. Semua lulus. Oh gini satu lagi. Insya Allah semua lulus. Untuk praktek minimal kalau tidak bisa juga nanti akan diulang sampai bisa. Kalau ujian praktek akan diulang sampai bisa, sambil nanti mungkin diberi tunggu sama fasilitator. Habis itu apa? Begitu. Cuma yang kaget begitu. Untuk yang ini Pak Ketua, sebentar. Untuk yang post-test silahkan nanti Pak Ketua mungkin silahkan apakah ada strategi khusus untuk bawa rakyat-rakyatnya di dalam pemerintahan menjadi lebih baik dan sejahtera. Silakan nanti ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sudah membahas, kayaknya banyak teman-teman yang sudah membahas soal gitu ya. Soalnya sama gitu. Itu saja, kita izin untuk panitia untuk sambil mempersiapkan kita foto bersama dulu. Akan teteh silahkan mempersiapkan diri. 1, 2. Oke, itu tunjuk kameranya gitu. Awas tertutup mukanya, jangan terlalu tinggi tunjuknya. 1, 2, 3, siap. Selamat datang di skill session balun bidai dan transportasi. Ini 2 materi kita lakukan ya, kita satukan. Di materi ini menguras tenaganya. Ini sebelum elastik terbang. Kalau naik ketemu lagi. Ini apa ini teh? Head stabilizer. Terus ini alat evakuasi ya. Ini scope stretcher. Ini scope stretcher. Scope stretcher ini long spineboard atau LSD. Ini fungsinya sama tapi berbeda kegunaannya. Kalau ini adalah untuk memindahkan pasien, evakuasi pasien. Kalau ini hanya memindahkan pasien dari tempat kejadian ke tempat ini. Ini tidak direkomendasikan buat gotong pasien. Ini gotong memakai ini. Oke. Ini apa? Gurita ya, spray juga bisa tempat evakuasi. Dan ini namanya, kalian tahu? Apa? Kendrick. KED. Kendrick Ester Facilities ya, disingkat dengan KED sesuai dengan nama penemunya Asep Kendrick. Kendrick dinamakan dulu latar belakangnya karena sering
banyak kecelakaan pembalap mobil. Nah, jadi untuk mengevakuasi diciptakan alat ini evakuasi dari dalam mobil keluar. Oke. Lagi, kenalkan. Nah ini, yang tahu? Mungkin ini itu perkenalan alat, nanti kita lanjutkan. Siap, makan aja. Sambil jalan aja. Ada 6 orang ya? Ada 6 orang. Hai, teteh maaf ya. Jadi sekarang kita mulai vertikal. Ini nggak boleh karena ulangi lagi. Cak, namanya apa Cak? Ada panduannya. Kalau yang di ruangan yang warna Udah lama kali. Pasien. Stretcher mana? Stretcher kan yang namanya kursi itu tegak belakang. Stretcher bahasa Sendok. Ada bolong, kalau yang bulat kepalanya ada di sini, balik. Yang agak susah ditinggalkan biasanya warna hijau, KED, singkatannya apakah? Kendrick Extrication Device. Jadi alat membedakan pasien pada yang terjadi kecelakaan mobil. Kendrick Extrication Device. Nah nanti pas pemindaian kita harus lihat dulu ada deteksi pemindaian. Ya. Udah pasti Ca, nomor 1 apa Ca? Semua prinsipnya. Tadi buka. Bukan apa? Bukan apa? Buka baju, Bukan baju daerah. daerah yang satu. Daerah faktor oke. Yang kedua. Hah? Tekan pendarahan. Wah. Terus lihat kartunya di area kalau misalnya dia di sini kalau yang sebaliknya yang di sebelah itu adalah sendiri. Terus nanti imobilisasi Apa tadi poli? Oke, kita ulangi ya. Yang pertama adalah buka baju daerah yang ada perlukaan. Yang kedua, nanti dicek pulsasi, motorik, sensorik, kasih pernahnya ternyata cek HMS sebelum dan sesudah pemindaian. Cek pulsasi, sensi, motorik dan sensorik. Yang kedua, yang ketiga adalah apabila ada pembentukan daerah praktik bisa ditarik sedikit sampai ada tahanan pada si pasiennya. Itu yang ketiga. Apabila ada bengkok. Yang keempat kalau di set air. Yang keempat adalah apabila ada pendarahan, hentikan dulu pendarahannya. Yang kelima, apabila pada fraktur terbuka si fraktur yang keluar jangan dimasukkan ke dalam, apabila ada perlukaan di fraktur terbuka. ada senjata tajam yang macamnya jangan patahannya jangan dimasukkan ke dalam, dirawat saja, dirawatkan di sana si ruangan kecil, kewek dia kasar. Warna ekspos tong diasupkeun. Karap. 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 Karakter
Nah, pasang padding di daerah tulang-tulang yang tersebut. Tasi sama bisa di mata kaki, pasang dulu padding. Jadi biar tidak mengurangi rasa nyeri si pasiennya, biar agak nyaman. Yang ketujuh, apabila fraktur, maka bedanya melewati 2 sendi. Iya, udah dikirim ya. Pasien. Di grup. Habis lokasi Ya, mau printnya dia berapa? 8. Ada ke-8 ya. Apabila ada yang mengancam nyawa, kerja sampai mengancam nyawanya, misalnya ada gangguan giveaway, gangguan ini, jangan dikerjakan dulu hidayahnya. Kerjakan yang lebih mengancam nyawa. Yang ke-9, maka apabila kita ragu, maka apabila kita ragu terjadi praktik atau tidak, maka bidai saja. Goreng angkatnya. Sahabat ya, gampang kan? Berapa? Itu sakit dulu. Dia kamarnya lihat aduh si gue tadi itu bener gitu. Banyak terdalam ya. Bicara kasih itu kan motor. Tapi kan dibuka pas daerah permukaan dibuka bajunya. Kita sekarang belajar karena di sini suka di motor semua. Kita sekarang akan belajar cara membuka helm pada pasien kecelakaan. Pakai helm kan? Apa? Oh, Jadi ini fungsi helmnya. Sealat. Oh ya, apa ya? Kita dulu aja kota, karena kantor di kota, SPD. Sekarang HP Mirko. biasa deh. Lalu Biasa. Ban. Nah, apabila pasiennya melihat jadi kita kembalikan itu ada di posisi belakang kepala. Namun daerah tadi berarti masuk. Yang pertama kita lakukan adalah memposisikan pasien dan harus ada 2 tim. Dua orang. Apabila kita 1 orang, kita masalah itu ada di bagian kepala. Melindungi karena dicurigai ini terjadi faktor vertikal karena biasanya saat berlalu lintas biomekaniknya biasanya dia ada penurunan kesadaran. Kita lakukan adalah pertama posisikan dulu tangan korbannya. Nomor 3 dulu. Lupa. Gak bercanda lu Sebenarnya saya terpuji. yang sudah gimana dulu 3A Yang paling sulit Ini kan bisa di jalan, bisa di belakang, kan misalkan berat. tapi karena narasumber tuh gitu ngeles kalau kamu ngunci kan di sini posisi tangannya gimana Pak Cep? Oke.
yang leader dulu. Nah, mulai leader Pak dulu boleh katanya. Jadi satu orang kepala itu di belakang punggung pasien, di belakang dia arah yang dibalikan. Jadi kalau ini posisi semua ke sana, balik ke sini kan, orang di sini. Leader ada di yang posisi sini, tangan kiri masuk ke bawah dada pasien, diletakkan di leher pasien. Lagi mau aja jadi pasien sirisan. Jadi gini. Itu tangisnya bahagia. Satu letakkan di pasien. Posisinya seperti ini. Seolah-olah Dari sini tangannya sampai mana? Sampai mana? Oh, dikata ya. Bahagia gitu. ini posisi begini tandang. Ya, Yang paling susah adalah biasanya di posisi kepala, karena memposisikan tangan kita berbalik 160 derajat dan disilangkan. Yang kanan ada di sini, yang kiri ada di kanan. Oh, sama-sama ngobrol gitu jadi kemana? Tangan yang kanan posisikan ada di kiri ini. Iya. Posisi tangan ini harus ada di bawah. Oh, karena bahu. Soalnya aku ngetik teh, soalnya kami pasti. Ini lihat jari saya, ini jempolnya ada di bawah. Jempol ada di bawah berarti yang tangan kiri saya jempolnya ada di bawah lagi. Mana? Sudah terlihat semua? Posisinya gini, putar, masukin ke bawah. Ini ada di lantai. Lo kan? Ini ada di lantai. Di aspal. Biasa. Kita mulai memindahkan pasien dalam hitungan ketiga. Kita pindahkan pasien kita balikkan pasien 1, 2, 3. Oh, di situ saya maaf ya. Lepas. Hitungan saya tidak boleh lepas. Jangan lepas benar. Pasti manual. Lanjut, yang sini kita membuka hal lagi. Kalau terbuka gini, sisi tangan kita memfiksasi atau menjepit wajah pasien. Tidak, karena sudah ada fiksasi, tangan saya boleh lepas. Ditarik. Pakai helmnya, ditariknya jangan sekaligus. Ya, dibuka dulu tidak ya. Itu baik. Jadi ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Nah, kayak gitu, balik lagi saya ke sini. Dan saya ini nanti Pak Acep memasangkan Satu tuh pakai gitu baik biasa. atau apabila tidak ada nekolar, Pak Acep nanti meminta bantuan kepada Selanjutnya pasien bawah. Sama kayak kemarin ke kampung. Nah, Kak Pasien? Cewek-cewek cowok-cowok. nah ini gantian nanti jadi pasiennya. Cewek cowok. HP Mirto Abdul. Jadi pas membalik, ya, ini pas membalik, yang belakang itu seperti mana baterai ini terbang. Ini ada di bawah badan. Karena susah semua sih tangan. Dia kamu Kalau kandang. Ada ya? Wah, itu salah lagi. Mulai balik lagi. Oke, lihat posisinya. Udah, korban gula lah. Pasiennya. Nah, balik Bismillah, berarti balik ke Guru nang kuat gue jangan balik ke dalam. Oke. Rekam lah mana orang di dia pemimpinan. kan itu Pak. Oh, Pak hulu-hulunya. Yang semua Hah? Dia teh yang hidup salapannya. Si belum kayak itu bisa kayak gitu. ayo. Ya, Ini masuk ke bawah. Kita kemana? nah, iya, dia.
Apabila kita menemukan pasien korban kecelakaan di jalan dengan menggunakan helm dan posisinya seperti ini, pertama posisikan dulu dengan sesuai normal, gitu ya. Satu. Ya mau masuk gitu. Gitu kan juga. Ya. Tak gitu. Sip, tak gitu benar. Gitu. Nyampe kan? Tangan yang buka dia itu. Posisinya jempol dihanap. Berarti yang menginstruksikan adalah dan ke atas. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tadi mau bisa. Terus apa dia pegangnya? Berat pun. Jadi amun berat kumaha? Coba. Pak Cek tuh udah sini ini Pak Cek. Bisa Ada ngebalik serangan. Berat asli nama. Coba. Oh ya, berat. Berat. Bohongnya. Berat. Posisi ya tuh apa? Iya. Jangan. Coba cek dirinya coba ngajaran dah harus. Ah, si benar rambut dia kena pantai. Sisa di video leader. Cip. Oh betul ya makan ada kok kurangnya. Mana matanya udah ditarik matanya hesa tuh. Jadi lain tumpuan ada ternyata di dia. Ya itu yang kesekuan sih ya orang nunggu terus nggak itu hesa. Oplang ini. Kan yang fiksasi layar. Ini ay tadi apa cek kurang berat nih? Kurang berat ternyata berat gitu. Ayo, enak pandang membuka. Iya, bukain lu setelah terbuka. Iya. Oh, kalau itu tetap fiksasi itu. Fiksasi pipi. Masuknya. Bisa. Kamu udah ada atau dulu Rena? Ini baru pasang megalar. Itu bagus banget tadi lain gitu jangan sama itu masukkan setengah kurang lah warna tahu jika ada tidak Ceteknya. jadi mengangkat itu tak kuat ini banyak yang jadi mau balik ke neta pun ini jadi tiga kotak hari balik cicing kok siapa yang ini mundur Baik. Mana di bawah? Di atas.
Tangan kepalanya. Diginiin ya, Pak. Ya. Satu, di bawah. dua, Pakai cuma kanan, Kak. Ini. Buka dulu, jangan Helmnya dulu, buka dulu gantinya. Bisi bari nonton, dia si Rana bisi bari nonton. Tutupnya. Posisi bentak. Ada dia ya, bebas kemana wae. Ini sama kayak panu kemarin ada kemarin kan terpantau sama asli. Oh iya, tidak Sasinya apa dulu sebelum dipasang di cek dulu. ukur dulu. Jangan lupa besok ujian ukur dulu. Apa namanya? Nah dari apa garis engineer sampai ke atas pabrik plat. Bawah angkotnya ada guide-nya nih. Pakai situ. Kita helm. Nah, tadi yang tutup tengah. Tengah. Ya, itu teknik sapuan. Jangan lupa teknik sapuan nanti sebutkan. Kasih posisi tangan jatuh. Biasa. Ya besok ini terbiasa sapuan anak. Oke, dah. Garis ini ya, tarik garis. Nah. Ini dulu. Kalau Bagian atas kepala. Yang posisi dia. Geus itu make eta karunya siapa posisi balik tadi hukum sok itu posisi eta. Lain posisi tadi, Bay. Jika tadi sok posisi lain. Kamu dibayar sama saya bukan itu. 40.000. Panjang orang tinggi panjang. Kamu kan taruhnya berapa itu taruhnya aja. Garis sini. Urang ya. Tenaga. Garis lurus ini kan. Tegas. Ya. Oh, garis Ya, lurus. ya, sini. Boleh tengah garis. Sana. Oke. Ya tadi lagi berarti leader itu yang paling atas wagu Kepala. posisikan persediaan apa kita Oh, bantuan ketiga angkat Asep lagi aja ke sini. sejajar dengan paha kita. Nah, Dalam hitungan ketiga, posisikan pasien di atas paha kita. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, angkat pasien sejajar dengan hitungan kita. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, turunkan pasien sejajar dengan pinggang kita. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, semua penolong menghadap ke arah pasien. 1, 2, 3.
menghadap ke arah pasien. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, turunkan pasien ke paha kita. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, turunkan pasien ke permukaan tanah. 1, 2, 3. Sanggup. Aduh, Karena ini dipasang cukup lama, pasang yang cukup lama biar nanti bisa ganti baju. Jadi ini ada berada di dalam baju ya. Kalau misalnya di dalam juga, tahunya ya baju itu ganti ganti. Terus dibuka baju, pasang pelak pinggang, pelak cakeng. Lalu kita bagi dua panjangnya, pakatnya langsung napasnya, kemudian tarik. Kalau pakai tali ini misalkan pakai bantalan pasti terapung napas boleh atau kain biar lebih nyaman. Tarik ke belakang, ikat sebelumnya. Ini masukkan ke juga sama. Yang ini nih ya kan tujuannya. Kalau dari biomekanik trauma, dia Ya. jadi Ke bawah lagi. Juga ke bawah lagi. Kenceng. Kita ikat simpul. Oh kurang satu lagi boleh. Itu ya. Tangan TTS sampai persiapan sholat Jumat ya. Ini 10 menit lagi. Silakan berdua dari pasangan. Kalau teman-teman punya keluhan agak bengkok baik bisa Yang lebih nah, apa berdua gitu ya. Sama bisa. Anaknya punya anak orang biar lebih tegap. Tegap tuh gitu Pak. Tegap seperti itu. Jangan lehernya aku itu. Enggak, kayak punya dendam. Aduh Bapak, ada masalah apa? Masalah. Ini udah kenceng belum? Kenceng belum kalau berkelaban? Dari tarian Dulu. yang sebelah sini. Ke atas apa ke dalam? Atas. Kalau dikurang kenceng. Dua-duanya Pak. Bawah, oke. Ini masukin ke bawah. Ke. Jadi gini. Berikan dia. Tali ini tali Pak. Sini. Terus ke atas. Masuk ke bawah ini. Belum. Bawah tali ke dalamnya. Iya Pak ya. Masuk ke bawah ini.
kalian. Udah ya, ikat deh kaki. Hari ini tanya. Kaliin dulu teh. Kaliin dulu nih. Kaliin dulu. Nah, balik ke tengah. Terus kencang. Iya. Kalau udah dikaliin masukin ke Bawah. sini. Ini dulu nih. Di sini. Bawah. Terus ini bawah dia kayak Kurang kencang. Kurang. Nah, lagi. Jadi membuka dadanya. Jadi penjasa sini. teh. Dua-duanya. Canggih gitu ini udah. Atas. Udah inaknya Ibian mah? Saya. Sok Ibian pindah. Ini 4.200 teh 30% dari 4.000. Jadi ini mekanismenya jadi 4.200 sudah dapat 30%. Tata laksananya. Baca dulu soalnya, habis dulu baca soalnya. Berapa persen DP nilainya? Kanan bagian depan, bagian dada dan perut. Ya. Kalau kanan bagian depan berapa? Berapa panjang? 1,5. Terus kalau bagian dada dan perut. Jadi dia datang masih bisa berjalan dengan sedikit bincang tanpa ada lagi tungkai karena pasien masih bisa berbicara dengan jelas. Ya, terus tensinya masih normal ya, BSR normal, ya, dia masih tapi 100 normal nggak? 120 ya. 120 RR-nya 120 respirasinya 16 kali normal, TD normal, heart rate 100 kali masih normal. Belum takikat gitu ya. Nah, sini.
Bu, bulan kan ini penurunan kesadaran ya. Pasiennya Hendra yang nomor 5, nomor 1. Ini kan tentunya penurunan kesadaran, ini kan di disability kita BPJS ya. Kesadaran apakah kita pokoknya kita nggak tahu pasien penurunan kesadaran seperti apa. Dia menilai Kesadaran kan. menilai tingkat kesadaran dengan BPJS itu aja, menilai tingkat kesadaran dengan BPJS. Terus apalagi selain BPJS yang mau diperiksa di situ? Disability selain BPJS apa? Mungkin Ya, refleksnya. Tiba-tiba ada lateralisasi. Ada TIK. Hari kepala rumah kan? enggak. Ini satu. Kepala sini. Dulu panjangnya. Normal ya, termasuk kelas perdarahan 15%. RW RW-nya tidak ada masalah ya. Terus sirkulasi ini pemberian kehilangan darahnya dari 300 sampai 900. Maka pegang aja, nanti kita diskusikan. Oke? RW, mau diapain di RW? Kalian RW apa yang dilakukan? RW itu periksa apakah ada sumbatan di dalam apa. Sambil RW saja. Harus dipasang. Foto tuh kurang foto kurang keren. Dia jalan-jalan. Kalau clean berarti hanya tinggal kita. Oke, sudah? Clean sudah? Kang Petra sudah? Oke, ini adalah kasusnya Kang Petra. Pasien dengan nomor 1 ya. Pasien laki-laki umur 45. Tidak pakai helm kecelakaan, betul sama dengan Pak Celana kan? Oke. Kira-kira kalau dari tanda vital dia kehilangan darah berapa persen? Volume darah normalnya berapa? Berat badannya 1.200, 760. 4.000. Oh iya, kan beratnya 4.000 cc. Kelas perdarahannya dia kelas apa? Kelas 2. Kenapa kelas 2? Kelas 2. Kelas 2? Sampai 40. Kenapa Kang Pendra bilang dia kelas 2, Bapak bilang kelas 2? Oke, dia ada satu, ada penurunan kesadaran, ada takipne, ada tensinya, hipotensi dia sudah 90/60, udah di ambang batas. Terus kaki, kemungkinan dia ada di derajat 3. Ya, kalau derajat 3 berapa persen? 30 sampai 40%. Jadi dia kehilangan darahnya berapa? 1.260 sampai 1.680 cc. Kenapa jadi 1.600? Kalau 40 kali 4.200 kali 40% berapa? Hah? 40 pernah jadi nggak jawab. 1.200 kali 40%. Hah?
1680. Jadi hasilnya adalah di antara 1200 sampai 1608. Oke. Silakan dari sini. Tata laksana apa yang mau dilakukan di airway apa? Airway buka jalan napas. Buka jalan napas. Sebelum buka jalan napas apa yang dilakukan? Imunisasi untuk semua pasien trauma sebelum dia terbukti tidak ada fraktur servikal kita perlakukan sebagai fraktur servikal ya. Bersihkan jalan napas. Oke, bersihkan. Tidak ada lagi mulut berarti di kalau darah saksen. Oke, terus kalau sudah disaksen diapain? Lanjut ke B. Enggak, belum selesai. Kalau sudah disaksen pasang ya. Oke, terus Dipertahankan dengan Oke. oksigen. Pertahankan. Kalau oksigen maksudnya ke apa? Kita masih di A. Sudah kita tadi pasang OPA hanya tinggal Evaluasi. Ya, oke, sudah. A clear. B-nya breathing. Infeksi, palpasi, persisi, auskultasi. Oke, breathing. CRM-nya berapa? 6. Kiranya 26 kali per 6 kali per menit, tapi dia ada penurunan 1%. Mau dikasih oksigen? Dan oksigen. Kasih oksigen sesuai kebutuhan, dilihat dari apa? Saturasi oksigen. Ya, patokan kita memberikan oksigen adalah saturasi oksigennya berapa, RR-nya berapa. Kalau ternyata saturasi oksigennya adalah dengan nasal, dia sudah di atas 95, dia misalkan dengan nasal, nafasnya tenang, saturasinya bagus, nasal. Tapi ketika dengan nasal, saturasinya 88, berarti dia ya kolektori prima, disesuaikan. Berarti kalau misalkan sesuai kebutuhan itu ada rumus pasti, Pak? Enggak ada rumus pasti. Kita penilaian adalah tadi dan berdasarkan penilaian fisik, pemeriksaan fisik. Ya, kalau saturasi turun, Misalkan 60 nih, kita mau kasih 60. berapa gitu, ada rumusnya nggak? Misalkan langsung ke NRM sekian berapa liter? patokan kita adalah saturasi Ya, oksigen. saturasi oksigen. Nah, kalau udah 60 napasnya benggap-benggap udah nggak mungkin nasal. Kasih NRM. NRM bedanya berapa RPM kita berikan? 12 sampai 11. Kalau dengan NRM nggak masuk, masih tetap retraksi, masih tetap intubasi. Ya. Ya. Nah, ini. Pemberian oksigen patokan kita adalah satu tanda fisik dan saturasi oksigen. Apalagi kalau anak. Ya, sesek anak itu kalau dia memakai oksigen, target saturasi kita tidak di atas 90, maksimal 92. Ya, kalau di neonatus. Di neonatus kalau dia terpasang oksigen, target saturasi kita jangan sampai 100. Itu terlalu tinggi. Yang penting dia di atas 92. Kalau di atas 100 itu dia kecuali kalau dia nggak pakai apa-apa. Karena oksigen kalau bayi baru lahir itu selain membantu dia bersifat bisa retino. Ya, bayi-bayi prematur. Makanya kalau mengirim bayi prematur jangan oksigen lebih dari 1 liter. Ya. Kalau oksigen sudah 1 liter dia nggak naik saturasi, berarti dia udah nggak bisa pakai nasal, harus naik ke sipep. Ya, harus ke kalau nggak punya sipep berarti pakai Jackson Reese yang T. Nggak kasih banyak dari Kemenkes. Ya, yang T pis resuscitat. Ya, jadi kalau udah nasal 1 liter nggak naik, jangan dikasih gula. Udah gede bayinya nggak bisa lihat. Retinopati prematur. Ya, maksimalnya prematur itu 0,5. Kalau udah nggak naik, indah, jangan. Ya, tapi ditayat-tayat terima daripada menjaga dengan ya. Retinopati mah tinggal di laser 40 hari kemudian. Ya, itu. Oke, tapi biasanya harusnya punya Jackson Reese. Resuscitat setiap puskesmas dikasih. Ya, gitu. Oke,
lanjut. Tadi sudah briefingnya udah. Kita kasih oksigen sesuai kebutuhan. Kebutuhan itu ditentukan oleh tadi status pernapasan sama saturasi. Ya. Kalau misalkan dia butuhnya tadi dengan maksimal NRM 12 liter, dia nggak mempan, berarti naik ke ventilasi. Ya. Oke, itu terus breathing, sirkulasi. Apa yang mau dilakukan? Oke, lalu tekan. Perdarahannya ada di mana pasiennya? Femur. Kalau femur, dia biasanya perdarahannya besar. Tulang panjang. Raktunya terbuka tertutup. Tertutup. Ada krepitasi. Biasanya kalau dia fraktur terbuka di situ, dia adalah penyebab shock yang parah. Karena dia ada tulang-tulang panjang. Jadi bola, lalu tekan, pasang, dan sumber pendarahannya tekan. Shocknya dari mana? Kira-kira dia pasiennya? Pendarahan femur. Penurunan kesadarannya bisa dari cedera kepala. Ya, terus ada tanda gejala apa lagi di situ? Oke, lalu tekan, berikan perdarahan. Ya, oke, terus untuk tata laksananya apa lagi? Infus 2 line. 500 dulu. Terus apa lagi? Pasang DC. Untuk pasien shock wajib pasang DC. Tata laksana kita selanjutnya setelah yang 2 lain 500 berdasarkan keluaran urin. Ya, kalau setelah kita lakukan 2 lain 500 urinnya bagus, kita tinggal maintenance. Tapi kalau urinnya nggak ada, TTP masih belum stabil, berarti harus ya, loading untuk dewasa mah 500. Hati-hati kalau loading di anak dan kalau orang dewasa 1000 sambil observasi tanda vital dan urin. Ya, kalau tidak masih belum bagus, ya pertimbangkan koloid atau ya kan yang perdarahan. Ya, siapnya disiapkan untuk transfusi. Ya, bolus cairan kristaloid kurang dari 15 menit persiapan pemberian darah. Ya, pasang kateter urin kecuali ada kontraindikasi. Pasiennya ada kontraindikasi enggak? Tidak ada. Ya, apa kontraindikasinya? Tahu dari mana? Orifisium urethra extern. Ya. Hematum Muncul ya. Coba sini. Perhatiin. Tadi derajat 1 itu sama ya, reguler. Sama antara RTR-nya. Derajat 3 pun sama antara RTR-nya. Sama nggak? Sama. Masalahnya di sini ada muncul interval PR-nya itu nggak sama. Betul nggak? Ini berapa nih? Berapa? 8 ya? Ini 10. Ini malah 5. Jadi kata kuncinya interval PR-nya itu nggak sama, tapi namanya reguler, itulah derajat T. Jadi betul-betulnya kita pegang. Oke, kalau mau teman-teman eja hari ini pakai yang 5 tahap tadi, kita eja, ayo bareng-bareng nih, sambil kita mengingat apa. Langkah pertama apa? Dia fokus RS. Berapa kotak? 3 ya? Disempit kan? Masih normal ya? Berarti ini gelombang berasal dari atrium. Ingat di atrium saya 2. Kita sentuhin, majulah langkah kedua. Cari P, P-nya ada. 1. Nih, berarti ini dari S1. Di awal kita sinus nih, mulai udah seneng aja sinus. Kemarin udah sinus nih. Jangan dulu senang. Maju langkah ketiga dulu. Langkah 3 adalah lihat interval PR-nya nih.
Wah, panjang banget interval. Lebih dari 5. Ini yang 5 cuma ini kan. Berarti bukan sinus lagi, Bu. Pak, tapi AP blok. Kalau sudah dinyatakan AP blok, nah itulah lihat. Reguler kan? Reguler. Kalau reguler berarti antara derajat 1 dan derajat 3 atau derajat 3. Derajat 1 tadi udah ya, tiap titiknya sama. Sama. Ini kalau misalkan 8, di sini 8, 8, 8. Tapi lihat di sini, sama nggak? Tidak. Berarti ini derajat. Kalau diajak bersama-sama kita sendiri nih. Jadi itu ya. Berarti ini bukan sinus, tapi AP blok derajat 3. Kalau yang sebelahnya tadi AP blok derajat 1. Paham sampai sini? Paham. Nah, udah senyum-senyum gitu, tanda-tanda paham nih. Sedikit terbuka. Oke, kita lanjut. Biasa gitu dulu. Tadi yang reguler ya. Sekarang yang irreguler. Nah, di langkah ketiga sudah tahu nih di interval PR yang memanjang lebih dari 5 kotak kecil. Tadi maju ke irama yang satu reguler, ternyata ketemu sekarang irreguler atau tidak berat. Pada saat irama dasar reguler di AP blok, maka itu adalah AP blok derajat 2. Derajat 2 dia ada 2 tipe. Derajat 2 tipe 1 atau mobit 1. Mau tipe mau mobit silahkan. Silakan ya, mau bilang mobit 1, mau tipe 1 boleh. Kalau enak sih mobit yang kalau misalkan mau internasional mah ya mobit 1. Yang kedua adalah AP blok derajat 2 mobit 2. Misalnya itu kalau di derajat 2, kalau di irreguler ya. Oke, cirinya apa sih? AP blok derajat 2 mobit 1. Kata kuncinya, clue-nya. Ada P diikuti kompleks GRS dengan interval PR memanjang secara berangsur-angsur. Artinya gini. Kita bahas yang itu dulu, satu ya. Yang satu. Nah, ini. Kata kuncinya P nih diikuti kompleks QRS tapi interval PR-nya memanjang berangsur-angsur ini. Di sini 5, di sini 8, di sini misalkan jadi 9, di sini balik lagi 5, 8 lagi 9. Itu maksudnya Konsisten, Bang. inkonsisten. Maksudnya iya konsisten namanya. Tapi ini itu yang menyebabkan dia Reguler. paham ya? Ya clue-nya silahkan mau diganti juga nggak apa-apa nih ya. Kalau tuh ini nggak pas dengan kita, ya, ini mah buku bahasa saya. Yang penting ternyata di sini 5, di sini 8, di sini dari misalkan dari 10, balik lagi dari 5, 8, 10. Belum situ. Kalau mau kita eja satu-satu lagi, berarti gini kan? Lihatlah kompleks QRS. Berapa? 1 kotak. Kecil. Ini dari A. Ingat, aktif ada 2, S atau AP-nya, itu kan? Majulah langkah kedua, lihat. P-nya ada, berarti dia dari S sinus nih. Tapi jangan dulu sinus, yakin. Lihat interval P, ya. Jangan satu, lihatnya ya. Harus ternyata di sini cuma 5, tapi di sini lebar lebih dari 5, berarti bukan sinus. Tapi AP blok. Setelah dinyatakan ini AP blok, lihat iramanya. Ini reguler nggak? Tidak. Berarti mobit sama derajat 2. Apakah derajat 2-nya itu mobit berapa? Lihat kata kunci yang ini. Lihat kata kunci yang ini ya. Nah, ini mah 5. Ini 8. Ini 10. Nah, ini mah mobit 1. AP blok derajat 2 mobit 1. Itu namanya final di situ. Oke? Paham? Nah, sekarang mobit 2. Kalau mobit 2 khas banget. Ya. Dia iramanya irreguler, tapi ada kata kuncinya.
terdapat satu atau lebih gelombang P tanpa kompleks IRS. Seperti ini nih. Ini kan P ya. Ini P kompleks IRS. Ini ada P ini 2 yang tidak diikuti kompleks IRS. Ini juga sama 1, 2 P tidak diikuti kompleks IRS. Karena mun aya P. Nah, istilahnya P jomblo lah, nggak ada suasananya. P jomblonnya itu ada 2 nih atau 3, berarti itu derajat 2, mobil 2. Kalau mau diajar lagi. Mau kerja berarti. Iya lagi. Langkah pertama adalah kompleks IRS. IRS. Berapa nih? 3. Disempit ya. Dia berasal dari atrium. Sumbernya listrik. Atrium kayak 2. Apa yang harus ditentuin kan? Maka lihat P. P ada. Berarti dia dari S1. Sino. Bilang dulu bunga atau Sino. Maju dulu langkah 3. Ternyata ini ada panjang loh, kan? Panjang ya? Ada berapa tuh? Interval ini 8 9 ya. Berarti bukan sinus dong. Tapi AP maju iramanya reguler nggak? Tidak. Walaupun seakan-akan reguler ya, ada itu yang dihitung. Tidak. Berarti ini AP blok derajat 2. Nah, derajat 2 udah ketemu aku. Ini derajat 2 mobil 1 atau 2. Nanti mobil 1 udah kan kata kuncinya? Ya, kemudian serba langsung. Nah, itu mau yang langsung nggak? Ya. Enggak, berarti ini mobil 2. Oke, sampai sini? Paham? Nah, ini yang namanya artepak, Pak. Artepak itu yang ini ya. Yang gelombang-gelombang laku nih. Kalau banyak, saking banyaknya di sininya, dia nggak layak baca EKG. Biasanya itu grounding si EKG, atau si itunya nggak nempel bener, si leadnya, elektrodanya. Elektroda di EKG ini nggak apa ya, kurang kencang. Yuk, sis. Kalau kemarin kan kalau Maksudnya listriknya enggak, jangan 50 bawah aja. Ya, ya. Ya, sebut. Oke. Terus sekarang kan pedangnya. Bilang apa? 5 siklus. Apa ya tadi? Ini nggak pakai siklus, terus. SAS dulu. Terus. Masih taruhan. Ini kan belum masuk siklus kan? Jadi RJP ini sambil nunggu ini kan? Oke, tenang ya gambaran ini. Oke, oke. Stand clear. Lihat. Oke, jadi. Oke. Mas Anu. Nape. Oke. So, passing. Oke, sok antri. Yang berdiri, sok antri. Wah, lihat kita, lihat, barangkan apa itu? Oke, tuh lihat sekitarnya, ada teman kalian enggak? Oke, 3, sok, pijit bareng, sok di belakang. Oke, tandanya. Siapin apa? Happy. Oke, 1 siklus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 siklus. Terus, ini 20 siklus. 32 siklus. 30 siklus. Belum siapin kan? Oke. Berapa siklus? 3 siklus. Oke. 30. Bilang. 4 siklus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 5 siklus. 5 siklus. SAS. Dicek ininya. Supaya saya lihat apa? Analisa S. Analisa gambaran masih apa? Masih PR. Oke.
Oke, capek tuh. Cek lagi. Cek lagi. Capek tuh. Oke, yuk. Oke. RJP. Bilang RJP. RJP. Maksudnya kita kudu di itu kan dari asal unjuk-unjukan. Sok ngomong, sok antri. Sok ontri. One, ya kita nih, one, two, three, shop. Sok. Terus shop delivery, angkat. Ngomong, RJP. RJP. Oke, masukin apa sekarang? Satu siklus. Pembicaraan masuk. Ya bang, nggak apa-apa dihitung kan? Ini motor di sini. Gantian bang di sini. Gantian di sini. Sorry bola bilang capek istirahat mah kali ini. Akan di sini. Teteh, dulu aja nanti ngomong bapak nanti. Bisa capek. Sisa ini. Dari awal. Pasien ketemu kan gitu ya. JP terus ada apa? Nyalain lah. Ini ada di sini ada monitor ya. Oke, baik itu apa? Pasang. Apa ini sekarang? Aja. RA mana? Ini RA, ini RA, terus yang tiga aja pakai RL, dah, oke, terus udah gitu, udah dia CP mah, CP mah pengiriman tadi udah dari tahu. Lihat ini. Belum kan belum diatur kan? Lihat dulu, lihatnya, ini udah bila belum? Bila dua apa itu? Oke. Nah, ada dua kan? Udah gitu baca apa? Gambaran apa ini? Jangan digerakkan. Gambaran apa ini? Itu di rumah tadi kan gua. Bukan lagi jadi rapi masih. BTK bibir masih. Pokoknya Pak Ulen tuh minat-minat ya. Tadi tuh minat-minat pokoknya masuk PT dan PF kan dua-duanya. Nah, anu kieu nu boleh. Tadi kan anu halus kan gitu. Udah deh. Mau anyway ini semua. Jadi pasok ngeblank ada menuju di tes. Kita mau game PR. Mau anu kita sebut PR ya. Kalau lu tadi kan lu bagus dah ini. Harus kan terus tapi nah, ini kemarin ini halus kan batas semua Pak? Ini adanya PT. Ya. Nah, tapi kalau awal yang PT gambaran ini kita cek lagi dulu. Kalau nggak ada langsung deh. Oke. Udah ketahui kan gambarannya? Instruksinya apa? RJP. RJP katanya sudah RJP. Udah dikasih judul belum? Jangan lupa. Oh iya, Bisa dulu. Beda dulu. Oke, pijit. Pakai dulu. Nih, gimana ini? Turunin nanti. Turun ya. Apa-apa? Ya, belajar sini. Ya, terus? Udah. Udah. Masuk. Bukan. Bilang apa? Yang keras, sama benar apa? Stand terus, oke, masuk. Caci. Terus sobantri. One, two, three, stop. Ini yang ini itu kan? Sekarang yang begitu. Tadi mah nggak dihitung, makanya baru pertama kan. Oke, siapin apa sekarang pokoknya? Siapin tapi apa kan? Oke, udah 5 siklus. SRS. Stop, sudah stop kan? Analisa lihat kan? Gambaran. Jangan lupa cek. Jadi, jangan di sana dulu.
Nadi tidak ada. Tidak ada. Oke, mau diapain lagi setelah ini? Terus di sistem Oke, so, ini teman surat apa? Instruksi apa? RDP, kita RDP. Yuk, ambil. Ngomong apa? Ngomong apa? Coba orang nggak ada. Udah sah-sah aja coba. Ya, bunga. Terus. 1, 2, angkat. Oke, yuk. Bilang kan tadi sok. Sok konfliknya bilang kan tadi. Oh ya. Iya, nggak biar tahu gitu. Buat tahu temannya bahwa kita mau ngelepasin sok. Jadi buat satu buat mengingatin kita. Iya, no, betul. Lima isi kelas tadi. Yang kedua masukin. Udah biasa lagi. Udah. Udah, jadi udah masuk. Sekarang betul. Udah, betul. Yang nyoba. Gue bantu dulu. Harus tahu. RDP. Ya. Dia mah gak masuk siklus kan teh. Ya, pertamanya. Nyalain dulu alat. Pasang elektroda. Harus tahu ini upaya COBH dulu. Oh iya. Lihatnya. Dari Oh iya, ini iya, pasang iya. mana kiri. Itu udah pasang, sudah pasang. Lihat gambarannya. Kalau misalkan ini oh ini. Cari alatnya. Ini udah keluar. Oh iya. Selanjutnya dua. Lihat gambar gambaran monitornya. Fibrilasi, ototannya kan fibrilasi itu getaran, jadi gambaran yang nggak beraturan hanya putar saja. Ini Gak usah kalau ada tadinya. Cek tadi kalau misalkan ada nanti gak usah. Kalau misalkan tanpa nanti tinggal lakukan tapping. Oke, terus kata RJP, Kata RDP. Akan mau ngapain? Ngasih instruksi apa sekarang? eh, Ini kan lagi RJP nih, Iya. sekarang lagi RJP, oke. atur jul Oke, bisa boleh. atur jul. Oke, turunin dulu. Oh, gitu kan? Turunin sampai 5. Jadi, itu ada dua, pasif dan monosif. Yang ini pasif bipasif. 300, kalau yang monosif yang Iya, 360. Setelah ini kita Kita apain? angkat ini. Angkat saja, jangan ragu. Setelah ini minta jelly, terus instruksikan stand clear. Jangan bilang minta jelly. Gitu. Oh iya jelly, ya. Jadi kita ceritanya kita lagi apa? Oh, ini stand clear, ya. Jelly, nanti kita mau mulai siap-siap lagi. Coba lagi dari awal. Taruh. Jadi stand kan posisi udah di sini. So, ya, kita kan sekarang ceritanya ini lagi ini pasti beneran nih kita udah desa sok ceritanya. Ini teman-temannya banyak. Ya, kita lagi bukan lagi belajar kita nih, lagi beneran. Oke, sok angkat. Ambil stand clear. Stand clear. Ya.
Jelly. Jali, oke, jali. Udah terus. Tengah lebar aja. Oh iya, nempel dulu ini Ya, mah. posisinya Sejajar. kamu loba pikiran soalnya. Richard. Terus. Nah, pakai pizza. Isi baterai. Ya. Oke, ini udah isi ya. Udah isi. Tandanya isi dengerin ini ada alarm. Nah, udah isi ada alarm ya. Oke. Aku ge. Sok antri berlalu. Sok antri. Wah, dia kurang. Ya. Tuh, yang sekitarnya ada berlalu. Oke, sekarang tri. Sok. Sok. Gilang sok. Sok. Giling. Naik lagi teh, naik lagi teh. Bagian. Siap. Lima siklus. SAS. Terus Kita cek nadi. terus malah kita apa? Lihat monitor. Oke, gambarannya apa itu? Masih PT. PT itu apa? Ketika di. Ketika kaki kaki, oke, udah main. Nadinya nggak ada. Gak ada, udah main. Jadi sok lagi, sok, ayo sok lagi, ambil. Ngomong apa? Stand clear. Pakai bahasa Belanda, minggir gitu. Gimana? Setelah itu. Nah, ngomong apa? Isi. Yang isi jadi Rica. Betul kasih. Oke. Mengisi. Oke. Setelah itu show country. Oke. 1, 2, show. RJP. Masukin apa sekarang? Sekarang kamu dorong 300. Oke, yuk, udah. Belum dia masih oh ya. Udah, bentar. Oh, cuma garganya, Bu. Siap. Baru mulai itu nak. Aduh, ada beda. Pasangkan ya. Nah, yang apa? R, R, A. Apa R aku apa sih? Kanan, atas, kanan kiri, atas. Kanan kiri. Atas, gitu. Ya udah, terus apain? Nyalain lah. Nyalakan monitor. Mesti nyala dulu ya, mesti nyala dulu pas nanti nggak apa-apa lah. Udah nyala udah. Nyala. Terus, Lihat lead 2, jatuh leadnya. oh ini. Iya, kalau ini buat nanti. Nah ini 2. Masukkan judulnya 200 ya. Ini kan dulu baca dulu. Rekapitulasi 7 ya. Oh, tetap dicek ya, dicek. Nanti Ingat yang dicek itu kalau PT. yang validasi kan langsung Nah, aku ngapain? Tujuannya pindahin dulu kan. Posisinya kan di monitor itu kan. ya. Oh ini Ya, masukin dulu. Terus. Kalau ada nanti. manusia 5 ya. Ya. Ya, terus. Sampai Jadi, yang keras ya. jelek. Bang itu oke. Ya, Charging. charging. Oke. Sopan ready. One, kita dulu. 1,
2, 3, stop. Stop delivery. Angkat. Oke. RJP.